warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menampilkan materi tentang pelayanan ABK. Dengan saya, Nadia Aura, Penerangan 114. Saya akan Indonesia dengan akhiran NIM 099. Saya Noviana Diaprini dengan akhiran NIM 196. Dan saya Nitya Pamaswari dengan akhiran NIM 182. Terima kasih, selamat mendengarkan. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari materi ini. Nah, pendidikan itu adalah hak semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Nah, dalam praktiknya ada 3 model utama layanan pendidikan bagi ABK. Yang pertama ada segregasi. Nah, pada model ini ABK belajar di sekolah khusus atau kita sebut SLB. Jadi lingkungan dan program belajarnya itu emang khusus dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua ada integrasi. Di sini ABK bisa masuk ke sekolah reguler, namun mereka masih dipisahkan dalam kelas khusus atau diberikan ruang bimbingan. Nah, jadi mereka tetap berinteraksi dengan anak reguler, tetapi ada batasan tertentu. Lalu yang ketiga ada inklusi. Pada model ini ABK benar-benar belajar bersama anak reguler di kelas yang sama. Namun kurikulumnya disesuaikan dan mereka mendapat pendampingan agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, ketiga model ini memiliki pendekatan yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail bagian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model pada slide berikutnya. Model segregasi adalah sistem pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari anak-anak reguler dalam proses pembelajaran. Pada model ini, ABK ditempatkan di lembaga khusus seperti sekolah luar biasa atau kelas khusus di sekolah tertentu. Pemisahan ini bertujuan agar ABK mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan memiliki latar belakang pendidikan khusus dan dibekali dengan metode, strategi, serta media pembelajaran yang dirancang khusus. Meskipun model segregasi dianggap mampu memberikan pelayanan yang lebih fokus kepada ABK, namun praktik ini juga menimbulkan konsekuensi berupa keterbatasan interaksi sosial dengan anak reguler. Dengan demikian, model ini lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan akademik dan keterampilan dasar ABK daripada integrasi sosial dengan masyarakat luas. Selanjutnya, karakteristik model segregasi. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah atau kelas khusus, misalnya SLB. Hal ini berarti ABK ditempatkan dalam lingkungan belajar yang berbeda dengan anak-anak reguler. Di SLB, kelas dibuat lebih kecil agar guru dapat memberikan perhatian lebih intensif. Yang kedua, proses pembelajaran dilakukan oleh guru dengan keahlian khusus di bidang pendidikan ABK. Guru di sekolah segregasi biasanya memiliki latar belakang pendidikan luar biasa atau PLB dan terlatih untuk menghadapi hambatan-hambatan belajar tertentu, misalnya tunanetra, tunarungu, atau autisme. Yang ketiga, kurikulum, metode, dan sarana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya, untuk anak tunanetra digunakan huruf braille atau audiobook, sementara anak tunarungu menggunakan bahasa isyarat atau media visual. Yang keempat, interaksi ABK dengan anak reguler sangat terbatas. Karena mereka dipisahkan dari sekolah umum, peluang bersosialisasi dengan teman sebaya non-ABK menjadi minim, sehingga integrasi sosial kurang terbangun. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model segregasi. Yang pertama, mendapat perhatian individual yang lebih intensif. Dengan jumlah siswa yang lebih sedikit dan guru yang berkompeten di bidangnya, ABK memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan hambatan dan kecepatan belajarnya. Yang kedua, lingkungan belajar lebih kondusif sesuai kebutuhan ABK. Ruang kelas, media, dan metode pembelajaran diatur agar anak merasa lebih nyaman. Hal ini membantu mereka untuk belajar dengan lebih efektif tanpa tekanan dari lingkungan reguler yang mungkin kurang memahami kondisi mereka. Selanjutnya, kekurangan model segregasi yaitu yang pertama, kurangnya kesempatan interaksi dengan anak reguler. Karena terpisah dari sekolah umum, ABK tidak terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat luas sejak dini. Hal ini berpotensi menimbulkan kesulitan adaptasi ketika mereka hidup bermasyarakat. Yang kedua, stigma diskriminasi dapat semakin menguat.
Pemisahan ini sering dianggap sebagai bentuk labeling bahwa ABK berbeda dari anak normal. Akibatnya, masyarakat cenderung melihat mereka sebagai kelompok terpisah, bukan bagian dari kehidupan sosial yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian model integrasi. Menurut Akbar et al. 2020, integrasi secara bahasa merujuk pada keseluruhan, penggabungan atau perpaduan dari berbagai pendekatan yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Pendidikan integrasi adalah suatu sistem pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang biasa dalam satu kelas yang sama. Selanjutnya yaitu karakteristik model integrasi. Yang pertama ada bentuk kelas biasa. Dalam kelas ini, anak-anak dengan kebutuhan khusus belajar sepenuhnya menggunakan kurikulum biasa. Oleh karena itu, diharapkannya dengan adanya dukungan dan bantuan dari guru kelas maupun guru mata pelajaran dalam melaksanakan proses belajar. Metode pengajaran dan penilaian yang diterapkan berbeda dari kelas umum. Untuk beberapa pelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Contohnya dalam menggambar, matematika, dan menulis perlu penyelesaian bagi anak yang tunanetra, jangan disamakan dengan anak yang normal. Yang kedua ada kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Di kelas ini, siswa dengan kebutuhan khusus bersekolah di kelas biasa menggunakan kurikulum biasa dan juga mendapatkan layanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti bersamaan dengan siswa normal. Layanan khusus tersebut disediakan oleh guru pembimbing khusus di ruangan khusus yang ada di sekolah. Yang ketiga, bentuk kelas khusus. Bentuk kelas khusus juga dikenal sebagai integrasi lokal atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Dalam kelas ini, guru pembimbing bertanggung jawab sebagai pelaksana program di kelas tersebut. Pendekatan, metode, dan penilaian yang diterapkannya adalah yang umumnya digunakan di sekolah luar biasa. Keterpaduan pada level ini bersifat fisik dan sosial, yang berarti anak dengan kebutuhan khusus dapat bergabung dalam kegiatan non-akademik seperti olahraga, keterampilan, serta sosialisasi pada waktu istirahat. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari model integritas. Yang pertama ada siswa disabilitas dapat berpartisipasi dalam pembelajaran bersama siswa tidak disabilitas. Hal ini menunjukkan pentingnya proses bersosialisasi yang dimulai lebih awal, yang dimana mereka saling mengenal satu sama lain. Hal ini juga berpengaruh positif pada perkembangan setiap individu yang akan berguna ketika mereka tumbuh dewasa. Yang kedua, siswa disabilitas mengalami lingkungan yang lebih kompetitif karena di sekolah umum ini terdapat lebih banyak teman sebaya daripada di sekolah luar biasa. Yang ketiga, ada siswa disabilitas memiliki kesempatan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dan yang keempat, yaitu siswa disabilitas dapat memilih untuk bersekolah di mana saja, termasuk sekolah yang ada di dekat rumah mereka, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga mereka tidak perlu jauh dari keluarga. Yang selanjutnya adalah kekurangan model integritas. Kekurangan dari model ini adalah siswa disabilitas perlu beradaptasi dengan metode pengajaran dan kurikulum yang tersedia. Dalam beberapa situasi, hal ini bisa menjadi tantangan bagi mereka. Contohnya, ketika siswa diwajibkan untuk mengikuti pelajaran menggambar karena mengalami keterbatasan dalam penglihatan, jelas siswa disabilitas tidak bisa mengikuti pelajaran menggambar. Namun, karena pelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum, tidaklah dimungkinkan bagi guru dan siswa disabilitas untuk melakukan adaptasi atau substitusi untuk mata pelajaran menggambar. Yang dimaksud dengan substitusi adalah mengganti pelajaran tersebut dengan tugas lain yang memenuhi kompetensi yang setara. Sebagai contoh, mata pelajaran menggambar yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas otak kanan di bidang visual dapat digantikan dengan tugas lain yang memiliki tujuan kompetensinya yang sama atau yang setara. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari model inklusi.
yaitu suatu model dalam sistem pendidikan yang mana memungkinkan semua siswa termasuk siswa ABK dapat belajar dengan siswa reguler dengan suatu dukungan dan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya yaitu karakteristik model inklusif. Yang pertama yaitu partisipasi penuh. Nah, semua siswa di sini dapat belajar bersama siswa reguler tanpa takut dipisahkan. Lalu yang kedua, fleksibilitas kurikulum, di mana materi, metode, media, dan penilaian disesuaikan dengan kebutuhan tiap siswa. Lalu yang ketiga, lingkungan ramah dan menerima perbedaan, di mana sekolah menciptakan suasana aman, nyaman, serta non-diskriminatif bagi setiap siswa. Lalu yang keempat, kolaborasi multi pihak baik dari guru kelas, guru pendamping, ataupun orang tua dan tenaga kerja lainnya itu mendukung semua siswa. Lalu yang kelima yaitu penilaian individual. Jadi pada evaluasi didasarkan pada kemampuan, potensi, dan perkembangan masing-masing anak. Lalu yang keenam, kesempatan yang setara, yaitu semua anak termasuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan yang sama. Yang ketujuh yaitu dukungan berkelanjutan, di mana layanan tambahan, program pembelajaran individual, alat bantu, terapi diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun kelebihan dari model inklusif yang pertama yaitu memenuhi setiap hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sama atau setara. Lalu yang kedua yaitu interaksi sosial dan juga pengembangan empati antar siswa. Lalu yang ketiga, peningkatan rasa harga diri dan juga penerimaan diri. Lalu yang keempat yaitu menumbuhkan budaya inklusif di masyarakat. Selain memiliki kelebihan, model inklusif juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, keterbatasan kompetensi guru, karena tidak semua guru memiliki kompetensi untuk menangani siswa yang ABK. Lalu yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, karena siswa ABK memiliki suatu hal yang unik, terkadang sarana dan prasarana itu tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Lalu yang ketiga, sikap negatif masyarakat terhadap siswa ABK karena masih kurangnya sosialisasi. Lalu yang keempat, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan layanan, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbandingan model segregasi, integrasi, dan juga inklusi. Untuk aspek yang pertama yaitu dari segi definisi. Untuk segregasi, ABK dipisahkan dari anak normal dan belajar di sekolah khusus seperti SLB atau lembaga tertentu yang memang dirancang untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Untuk model yang integrasi, ABK ditempatkan di sekolah umum, namun dengan kondisi tertentu. Jadi ada saat mereka belajar terpisah di ruang khusus, dan ada juga kesempatan mereka bergabung dengan anak normal dalam beberapa kegiatan, sehingga mereka tetap bisa berinteraksi dengan anak normal pada momen-momen tertentu. Untuk yang ketiga, model inklusi. Nah, ABK belajar bersama siswa reguler di sekolah umum tanpa adanya pemisahan. Jadi, sekolah melakukan penyesuaian untuk kurikulum, metode, dan fasilitas dengan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Konsep ini juga menekankan bahwa semua anak itu mendapat pendidikan tanpa adanya diskriminasi apapun. Nah, yang selanjutnya aspek karakteristik. Untuk yang pertama, untuk segregasi. Jadi, pada model ini pembelajaran itu homogen di lingkungan khusus. Kurikulumnya
aktif, terdapat guru khusus, juga interaksinya itu terbatas dengan masyarakat umum. Kemudian untuk model yang kedua yaitu integrasi. Terdapat kombinasi pembelajaran reguler dan layanan khusus. Model interaksinya itu masih sebagian dengan siswa reguler dan sebagian interaksinya hanya dengan anak sesama ABK saja. Kemudian untuk yang model inklusi, adanya partisipasi penuh dalam kelas reguler. Kemudian terdapat penyesuaian kurikulum, metode, media, dan dalam segi penilaiannya juga. Jadi ada diferensiasi. Kemudian dibutuhkannya kolaborasi guru, terapis, orang tua, kemudian lingkungannya juga inklusif dan juga fleksibel. Untuk strategi yang digunakan dalam penilaiannya itu individual. Kemudian juga dibutuhkan keberlanjutan dukungan dari semua pihak. Nah, untuk aspek yang selanjutnya yaitu dalam hal kurikulum. Untuk model segregasi, kurikulumnya dibuat khusus dan berbeda dari sekolah reguler. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Untuk model yang kedua yaitu integrasi, modelnya itu kurikulumnya umum, tapi ada penyesuaian tertentu bagi ABK agar bisa mengikuti pembelajarannya. Nah, untuk model yang inklusi, kurikulum itu bersifat fleksibel dan juga dimodifikasi dan agar sesuai dengan kemampuan setiap anak. Guru juga itu perlu menyesuaikan metode, media, dan juga penilaian. Kemudian dari aspek tujuan, untuk yang model segregasi memberikan pendidikan yang benar-benar sesuai kebutuhan khusus anak dengan pendekatan individual. Kemudian untuk model yang integrasi memberikan kesempatan ABK untuk mulai mengenal dunia anak-anak normal, tapi tetap ada batasan agar kebutuhan khususnya itu tetap terlayani. Kemudian untuk yang inklusi yaitu mewujudkan pendidikan untuk semua tanpa adanya diskriminasi apapun. Dengan menggunakan sistem yang responsif, terdapat responsif terhadap keberagaman siswa. Selanjutnya dari aspek kelebihannya. Pada model segregasi, guru dapat lebih fokus pada anak ABK karena kelasnya homogen. Kemudian ada pelatihan intensif dari guru yang memang terlatih khusus. Kemudian ABK merasa lebih nyaman dan lebih akrab karena berada bersama dengan temannya senasib. Kemudian kompetensi dengan sesama ABK menjadi lebih seimbang. Kemudian metode pembelajarannya lebih sesuai dengan hambatan yang dimiliki oleh anak. Kemudian lingkungannya juga lebih aman bagi ABK karena homogen. Untuk model integrasi, ABK itu dapat pengalaman bersekolah di lingkungan anak normal, kemudian mengurangi diskriminasi karena ABK dan anak normal mulai saling mengenal satu sama lain. Kemudian memberikan kesempatan ABK belajar dalam konteks masyarakat umum. Kemudian anak normal itu jadi lebih terbiasa dalam menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, proses belajarnya itu lebih bervariatif karena ada kesempatan bergabung dalam kegiatan umum dan kegiatan bersama anak ABK. Kemudian untuk model yang inklusi, menjamin hak pendidikan untuk semua anak tanpa diskriminasi. Kemudian membantu perkembangan sosial dan emosional anak seperti empati, toleransi, dan rasa percaya diri. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan penerimaan diri pada anak ABK-nya. Kemudian mendorong kreativitas dan pada gurunya. Kemudian lebih efisien pada sumber daya. Dan yang terakhir, mengurangi stigma terhadap anak ABK. Untuk aspek selanjutnya yaitu dari segi kekurangan. Pada model segregasi, ABK menjadi terisolasi dari masyarakat umum. Kemudian tidak ada tantangan sosial
layanan sesuai kebutuhan karena fasilitas yang terbatas. Lalu resiko ABK mendapatkan ejekan ataupun penolakan dari anak-anak normal. Selanjutnya ABK mungkin lebih merasa berbeda karena tetap terdapat pemisahan. Dan yang terakhir, ada kemungkinan anak normal itu meniru perilaku negatif yang dilakukan oleh ABK. Dan yang terakhir yaitu model inklusi. Yang pertama itu terdapat keterbatasan kompetensi guru di sekolah reguler karena membutuhkan guru yang khusus kan. Kemudian sarana dan prasarananya juga sering tidak memadai. Dan terdapat beban administrasi dan adaptasi kurikulum itu lebih berat bagi guru. Kemudian membebani guru juga karena harus menyesuaikan pembelajaran untuk berbagai kebutuhan. Kemudian kurangnya dukungan kebijakan maupun pendanaan juga. Lalu adanya resistensi dan segregatif dari guru, orang tua maupun masyarakat. Kemudian ketidakseimbangan layanan karena keragaman kebutuhan. Kemudian ada potensi penurunan kualitas pembelajaran karena guru kewalahan. Dan yang terakhir, guru reguler itu seringkali belum siap untuk mengajar anak-anak ABK. Jadi, kesimpulannya adalah model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terdiri dari segregasi, integrasi, dan inklusi yang masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangannya. Segregasi memberikan layanan intensif di sekolah khusus, namun beresiko mengisolasi ABK dari masyarakat. Lalu integrasi membuka peluang bagi anak ABK bersekolah di sekolah umum, tetapi masih ada pemisahan tertentu yang membuat layanan kurang optimal. Kemudian untuk inklusi, menempatkan ABK sepenuhnya bersama anak normal di sekolah reguler dengan berbagai penyesuaian agar tercipta pendidikan yang tanpa diskriminasi. Dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini, ketika model tersebut masih dilakukan dengan kebutuhan dan kondisi ABK, meskipun lebih mengarah ke pendidikan yang menekankan pada inklusi sebagai wujud pendidikan untuk semua, dengan tetap mempertimbangkan keberagaman dan kemampuan anak serta kesiapan sekolah dalam memberikan layanan terbaik.